Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nina Yunita, mahasiswa program studi Agribisnis Angkatan 2018 dengan NIM 1803211000069. Video ini merupakan tugas dari ujian tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan mengenai komoditas singkong dan yang akan dibahas yaitu mengenai riset pemasaran dan perilaku konsumen. Komoditas singkong. Singkong sebagai sumber pangan karbohidrat dan bahan baku berbagai industri panganan semakin penting dan strategis dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar akan produk olahan singkong, kini komoditas singkong yang mempunyai komposisi gizi yang baik semakin meningkat dan permintaan pasarnya menaik. Lokasi riset pasar yaitu di Pasar Gunung Steleng, yang mana Pasar Gunung Steleng ini merupakan pasar terdekat selain Pasar Penajam. Dan saya melakukan riset pasar ini pada hari Sabtu karena hari Sabtu merupakan hari teramai dan banyak penjual yang berdatangan ke Pasar Gunung Steleng. Istilahnya seperti pasar dadakan, teman-teman. Jadi Pasar Gunung Steleng ini merupakan pasar alternatif karena semulanya pasar ini terletak di depan Pasar Penajam, tapi Pasar Penajam pindah, lalu masyarakat sekitar membuat Pasar Gunung Steleng sebagai alternatif agar pasar itu tidak jauh dan masyarakat dapat membeli berbagai komoditas di sana. Melalui riset pasar ini, saya membuat sebuah kuesioner yang berisi pernyataan internal, alasan pembelian singkong, dan berisi alasan faktor eksternal, alasan pembelian singkong. Jadi seperti ini kuesionernya. Ini untuk kuesioner yang faktor internal. SS untuk sangat setuju, S untuk setuju, N untuk netral, TS untuk tidak setuju, STS untuk sangat tidak setuju. Jadi poin pertanyaannya yaitu yang pertama, saya suka mengkonsumsi singkong. Kedua, saya sering membeli singkong. Ketiga, harga mempengaruhi keputusan pembelian. 4. Ukuran mempengaruhi kandungan. Lalu kandungan gizi mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu untuk yang faktor eksternal, saya membeli singkong di pasar, saya membeli singkong di penjual langganan, saya membeli singkong yang diskon, saya membeli singkong karena mudah diolah, saya membeli singkong yang dijual di pasar terdekat. Untuk hasil analisisnya menggunakan analisis SWOT. Jadi terdapat kekuatan di mana mudah dibudidayakan, permintaan pasar tinggi, produk tahan lama, lalu proses pembudidayaan tidak sulit. Untuk alasan kelemahannya, yaitu dapat mengering dan menyusut ketika lama tidak diolah, lalu banyak menempel, itu mempersulit proses pengolahan ya. Lalu keuntungan penjual sedikit. Lalu ada peluangnya naik karena banyak yang membeli untuk diolah. Lalu peluangnya lagi mudah diolah, dan tantangannya itu persaingan harga beda tipis, kualitas persaingan lebih unggul, dan permintaan pasar yang hanya menggunakan singkong yang besar karena untuk diolah seperti skripik singkong itu kan membutuhkan singkong yang dengan ukuran besar. Pemasarannya, strategi yang dilakukan oleh penjual yaitu mengemas berplastik agar dibeli dengan per kilo. Lalu jika pasar tidak ramai, memasarkan ke lokasi lain yaitu Pasar Penajam dan Pasar Petung, alternatif pasar yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Lalu saat baru panen dan masih segar, harga berbeda dengan yang sudah beberapa hari, karena yang masih segar itu lebih enak ya teman-teman. Lalu menyesuaikan permintaan konsumen.
model summary, di mana hasil uji pada tabel summary hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal, yaitu diperoleh nilai sebesar 0,354, nilai R² 0,126, maka faktor internalnya mempengaruhi terhadap faktor eksternal sebesar 12,6%. Koefisiennya terlihat pada tabel ini, yaitu dari hasil uji tabel koefisien internal, nilai terhitung sebesar 2,067 dengan probabilitas 0,358 yang lebih kecil dari 0,5, sehingga terdapat pengaruh signifikan pada faktor internal. Sekian video presentasi saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.